Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah puasa kita diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat uzma nanti di yaumil jawal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut yang Bapak banggakan, untuk pertemuan kedua di pesantren kilat ini, Pak akan membahas tentang rukun sholat. Kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas definisi sholat itu seperti apa, kemudian bab penguduran sholat, kemudian yang terakhir adalah syarat sahnya sholat. Ya, itu untuk pertemuan pertama. Nah, sekarang kita masuk ke rukun sholat. Untuk rukun sholat itu dalam kitab Safinatun Najah. Ini kitab Safinatun Najah ini adalah sebuah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fikih menurut madhab Imam Syafi'i. Kitab ini ditujukan bagi pelajar dan pemula, sehingga hanya berisi kesimpulan hukum fikih tanpa menyertakan dalil dan dasar pengambilan dalil dalam penetapan hukum. Ilmu fikih ini atau kitab Safinatun Najah ini adalah karangan Salim bin Sumair al-Hadrami. Itu adalah seorang ulama asal Yaman. Dan kitab ini sangat populer di kalangan pondok-pondok pesantren Nahdiyin dan masuk sebagai salah satu materi kurikulum dasarnya. Makanya ini kitab yang paling ringkas ya di kalangan madhab Imam Syafi'i, meskipun di dalam kitab Safinatun Najah ini di kalangan madhab Imam Syafi'i masih banyak ikhtilaf atau beda pendapat ya. Ada ikhtilafnya juga. Kita coba akan membahas tentang rukun sholat ya. Untuk rukun sholat sendiri dalam kitab Safinatun Najah itu jumlahnya sab'ata asyara, ada 17. Ada 17. Itu dalam Safinatun Najah. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Masa yang menjelaskan tentang rukun sholat. Mana yang 17 itu? Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Ya. Al-awwalu an-niyatu. Yang paling utama adalah niat. Kemudian yang kedua as-sani takbiratul ihrami. As-sani, dan yang nomor 2 takbiratul ihrami adalah takbiratul ihram. Kemudian
Kemudian yang ketiga, as-salisu al-qiyamu 'alal qadiri bil fardi. Yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri fil fardi di dalam sholat fardu. Jadi untuk sholat fardu itu sangat diutamakan untuk berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul fatihati, membaca al-fatihah, ya, membaca al-fatihah. Kemudian al-khamisu, nomor 5, ar-ruku'u, ruku. As-sadisu, nomor 6, at-tumaninatu fihi, tumaninah fihi, di dalam ruku. Itu nomor ke-6. Nomor ke-7, as-sabi'u al-i'tidalu, i'tidal. Ya. Yang ke-7 adalah i'tidal. As-saminu, dan 8, at-tumaninatu fihi, tumaninah fihi, di dalam i'tidal. Kemudian at-tasi'u, nomor 9, as-sujudu, sujud marrataini, 2 kali. Ya. Al-asiru, nomor 10, at-tumaninatu fihi, tumaninah di dalam sujud. Al-hadi asyara, nomor 11, al-julusu, yaitu duduk baina sajdataini, di antara sujud 2. Asani asyara, nomor 12, at-tumaninatu, tumaninah fihi, di dalam duduk, ya, atau julus. As-salisu asyara, as-salisa asyara, nomor 13, at-tasyahudul akhiri, atau at-tasyahudul akhiru, tasyahud akhir atau tahiyatul akhir. Ar-rabi'u, ar-rabi'a asyara, nomor 14, al-qu'udu, duduk fihi, di dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, nomor 15, as-sholatu, membaca sholawat ala nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi, di dalam duduk. As-sadisa asyara, nomor 16, assalamu, yaitu uluk salam, ya, uluk salam atau membaca salam. Kemudian as-sabi'a asyara, dan yang terakhir nomor 17, yaitu at-tartibu, tartib. Nah, itu 17 rukun sholat yang ada di dalam kitab Safinatun Najah, yang mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam sholat kita, ya, terutama sholat fardu, ya, sholat fardu. Kita bahas satu persatu. Di dalam sholat fardu ini menjadi sebuah ketentuan untuk rukun, ya, karena rukun sholat itu adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat itu sendiri. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat tidak akan sah, tidak teranggap secara syar'i, dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau rukun ini tidak ada, ya, jadi harus ada, gitu. Meskipun di dalam rukun sholat ada beberapa madhab yang beda, ya. Kalau menurut madhab Imam Hanafi, rukun sholat itu ada 6, ya. Kemudian untuk rukun sholat menurut madhab Maliki ada 13. Rukun sholat menurut madhab Syafi'i juga ada 13, ya.
Kemudian rukun sholat menurut mazhab Hambali ada 13. Nah itu ikhtilaf ya, beda-beda. Nah yang kita bahas ini bagian-bagian dari rukun sholat. Yang pertama adalah niat ya, niat. Ulama berpendapat berbeda ya dalam hal apakah niat itu termasuk rukun ataupun tidak seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukum melafalkan niat sholat pada saat menjelang takbiratul ihram. Menurut kesepakatan para pengikut mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah dan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali, Imam Hambali adalah sunnah, yaitu melafalkannya. Melafalkannya adalah sunnah. Melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti melafalkan niat sholat asar misalkan ya, tetapi niatnya sholat duhur, maka yang dianggap adalah niatnya, bukan lafal niatnya. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut itu sholat asar misalkan, bukanlah niat. Ia hanya membantu mengingatkan hati. Salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati sepanjang niat itu masih benar. Itu. Jadi untuk niat itu sendiri untuk melafalkannya adalah sunnah. Tapi meniatkan di dalam hati, nah itu yang menjadi rukun. Ya, menjadi rukun. Melafalkan salah nggak apa-apa. Ya, karena sunnah. Gitu. Kalau salah niat di dalam hati, nah itu baru menjadi masalah. Kalau menurut madhab Imam Maliki dan Abu Hanifah, Imam Hanafi, bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbiratul ihram itu tidak disyariatkan ya, kecuali bagi orang yang terkena penyakit was-was. Was-was itu ragu-ragu ya. Itu. Nah itu dalam niat ya, rukun dalam niat. Jadi untuk melafalkan itu seperti ini. Biasanya kita melafalkan misalnya usolli fardo duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah itu melafalkan, itu sunnah ya, sunnah yang wajibnya mah dalam hati itu. Kemudian yang kedua, asani takbiratul ihram. Nomor keduanya itu adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram, ulama sepakat mengatakan bahwa takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Kunci sholat adalah bersuci dan yang mengharamkannya ya dari perbuatan sesuatu selain perbuatan sholat adalah takbir dan penghalalannya adalah salam. Jadi madhab Imam Maliki dan Hambali, kalimat takbiratul adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Tidak boleh menggunakan kata-kata lain. Ya. Itu kalau misalkan mengganti dengan kalimat lain seperti misalkan Allahu Rahman, itu tidak boleh menurut madhab Maliki dan Hambali. Jadi harus menggunakan kalimat Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram. Kemudian menurut madhab Imam Syafi'i boleh mengganti Allahu Akbar dengan Allahu Al-Akbar ditambah dengan alif lam pada kata akbarnya. Kemudian untuk madhab Imam Hanafi boleh dengan kata-kata lain yang sesuai dengan atau dengan sama artinya dengan kata-kata tersebut seperti Allahul A'zam ya. Terus Allahu Al-Jalal. Itu madhab Imam Hanafi. Tapi kalau kalangan Imam Maliki dan Hambali kemudian Imam Syafi'i itu tidak boleh mengganti kalimat Allahu Akbar dengan kalimat yang lain. Itu kalau Hanafi boleh gitu ya.
Itu takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, asalisu, dan yang ketiga dari rukun salat itu al-qiyamu al-qadiri fil fardi, yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Ya, bagi orang yang mampu untuk berdiri di dalam salat fardu. Kalau misalkan salat sunat gimana, Pak? Kalau salat sunat itu boleh, Pak. Boleh sambil duduk meskipun dia sanggup untuk berdiri tapi karena malas misalkan ya, tapi bisa dia berdiri. Tapi ini karena malas. Boleh ya. Boleh, tapi urusan pahala ya berarti ada pengurangan. Kenapa? Karena dia mampu untuk berdiri tapi dia sengaja untuk duduk sholatnya. Itu dalam sholat sunat. Tapi kalau untuk sholat fardu itu diharuskan untuk berdiri ya, kecuali orang yang tidak mampu untuk berdiri. Kalau berdiri tidak mampu berarti kita duduk, duduk tidak mampu berarti kita berbaring. Ya, berbaring tidak mampu berarti kita dengan isyarat. Dengan isyarat tidak mampu, maka cukup dengan hati, dengan niat, yaitu ya dalam hati salatnya. Kalau itu betul-betul sama sekali tidak mampu, itu al-qiyam ya, berdiri. Kemudian ar-rabi'u, dan nomor 4 dari rukun salat itu adalah qiraatul fatihati, membaca al-fatihah ya, membaca al-fatihah. Ini merupakan rukun salat walaupun ada perbedaan pendapat dalam hal keharusan membaca al-fatihah ini ya. Kadang ada yang diawali dengan bismillah ya. Kadang juga ada yang tidak diawali dengan bismillah, langsung saja alhamdulillah. Ya, itu berbeda pendapat ya. Ada ikhtilaf juga di membaca al-fatihah pada saat sholat. Itu kalau madhab Imam Syafi'i jahar itu jelas membaca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, jadi jelas dibacanya jahar. Ada yang sir, ada ya. Ada yang sir juga. Yang sir itu tidak jelas. Ya, tidak jelas itu jadi samar. Ya. Nah, seperti itu. Langsung baca alhamdulillahirabbil alamin, yang alhamdulillahnya sampai selesai itu jahar. Ya, jadi ada juga beda pendapat juga pada saat membaca bismillah di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian wal khamisu, nomor kelima. Nomor kelima ini adalah ruku. Ya. Ruku itu menjadikan rukun. Jadi rukun nomor kelima dari rukun sholat. As-sadisu, nomor keenam, tumaninah fihi, di dalam ruku. Tumaninah itu sekira-kira kita membaca subhanallah. Jadi tidak boleh terlalu lama juga, jadi sedang lah. Ya, cepat juga tidak. Makanya kita sholat itu harus ada tumaninahnya. Karena tumaninah itu termasuk rukun. Ya. Jadi jangan seperti kita lihat yang viral sekarang itu kan sholat tarawih yang super cepat. Itu kan nggak ada tumaninahnya. Kalau dilihat lagi di dalam pasal rukun sholat itu tidak ada. Tidak ada tumaninah di dalam ruku, tidak ada tumaninah di dalam i'tidal, tidak ada tumaninah di dalam sujud ya. Sedangkan itu merupakan tumaninah itu merupakan rukun ya. Nah, kalau rukun ini tidak ada, otomatis sholatnya tidak sah, tidak sesuai dengan hukum syar'i. Nah, itu ya. Jadi untuk yang sholatnya super cepat, jadi mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholatnya. Kemudian as-sabi'u,
nomor ke-7 dalam rukun sholat itu adalah al-i'tidalu. I'tidal itu berdiri setelah ruku, ya. I'tidal berdiri setelah ruku. Itu juga nomor ke-8-nya at-tumaninatu fihi. Jadi harus tumaninah, berhenti sejenak. Fihi di dalam i'tidal juga sama, ya. Sekira-kiranya membaca subhanallah, tapi jangan diucapkan. Itu, ya. Subhanallah. Nah, itu berhenti sejenak, ya, gitu. Jadi harus ada tumaninahnya. Atasi'u nomor 9, as-sujudu sujud marrataini, ya, sujud 2 kali. Itu merupakan rukun. Dan di sujud juga harus betul-betul pada saat kita melakukannya, ya. Anggota sujud itu kan ada jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut kita harus betul-betul nempel, kemudian jari-jari kaki itu harus dilipat. Bagi orang yang mampu, kalau tidak mampu seperti itu nggak apa-apa. Kalau ada halangan, misalkan ada luka atau bengkak, ya gak usah memaksakan, ya, sebisanya gitu. Jadi agama juga tidak mempersulit gitu. Kalau bisa ya dilipat itu, ya. 7 anggota sujud, jidat 1, 2, 3 telapak tangan, kemudian 4, 5 lutut, 2 lutut, 6, 7 jari-jari kaki yang harus melipat. Nah, itu adalah anggota sujud. Jadi harus betul-betul sujud. Dan jidat itu tidak boleh terhalang, baik itu oleh benda lain ataupun oleh rambut. Jadi yang laki-laki seharusnya menggunakan kopiah, ya, pada saat atau peci pada saat mau sholat, supaya rambut yang panjang itu tidak menghalangi anggota sujud. Yang perempuan juga sama, pada saat menggunakan mukena itu si rambut tidak boleh terlihat dan tidak boleh menghalangi ke jidat itu, ya, supaya sah sujudnya. Dan kalau sujudnya sah, anggota sujudnya sah, otomatis insya Allah sholatnya juga akan sah. Itu. Al-asyiru atau maninatu, 10 tumaninah di dalam sujud. Al-hadi asyara 11, al-julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud, itu juga merupakan rukun. Kemudian as-sani asyara 12, tumaninatu fihi, tumaninah fihi di dalam duduk, ya, duduk di antara 2 sujud gitu. As-salisa asyara yang ke-13, at-tasyahudul akhiri, itu tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha, dan seterusnya. Nah, itu adalah tasyahud akhir, ya. Itu merupakan rukun salat. Ar-rabi'a asyara, ke-14, al-qu'udu, duduk fihi di dalam tasyahud akhir. Duduk, ya, ada julus, iftiros, ya. Tasyahud akhir itu kan duduknya berbeda, antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir juga berbeda gitu. Duduk iftiros itu duduk tasyahud akhir, ya. Kemudian al-khamis asyara, ke-15, as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan rukun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Itu membaca sholawat, ya. Mau pakai sayyidina silahkan, tidak juga tidak apa-apa, ya.
Yang penting membaca sholawat. Ya, itu. Kemudian as-sadisa asyara ke-16-nya assalam. Untuk salam. Paling sedikit assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Paling panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni as'aluka fawzan fil jannah. Ya. Mau sampai wabarakatuh silahkan. Mau assalamualaikum silahkan. Itu nomor ke 16. Kemudian yang terakhir adalah tartib. Tartib itu jadi harus tersusun. Jadi tidak boleh kalian langsung ke takbiratul ihram tanpa niat gitu. Jadi harus tersusun lah, harus tertib ya, harus tertib. Nah, itu adalah rukun-rukun sholat ya. Meskipun di dalam uluk salam ya, yang terakhir atau yang ke-16, menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali mengucapkan salam wajib, tapi menurut Hanafi tidak wajib ya. Itu pasti ada perbedaan ya. Yang penting kita mengikuti salah satu dari mazhabnya, itu dengan sungguh-sungguh ya, menjalankan syariatnya itu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini tentang rukun sholat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat fardunya ya. Jangan sampai sholat kita tidak sesuai dengan syarat sah, tidak sesuai dengan rukun sholat ya. Karena kalau misalkan kita jauh dari syarat sah, jauh dari rukun sholat, ya percuma ya. Percuma itu jadi sholat tapi tidak sah ya, tidak sesuai dengan hukum syariat Islam. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat kita, dan semakin kita dewasa, kita semakin sholatnya makin getol ya. Gak perlu disuruh-suruh, kita harus dengan sadar, karena kalau ibadah kita sudah timbul rasa kepada Allah, maka ibadahnya juga pasti akan karena Allah, bukan karena sesuatu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.